Kabilan, kamu kan yang pertama kali bilang 100% there will be a knockdown. Kalau kamu bisa meng-knockdown Brian, kamu yakin Brian gak akan berdiri lagi? Kabilan yakin yang game ni memang akan ada orang tumbang. Brian memang nyiapin senjata rahasia itu? Semua yang aku keluarkan itulah senjata. Tinggal gini bang, tinggal gini. Mau yang senjata apa? Beyond Madness 2 bulan yang lalu menjadi hari di mana kita semua kembali diperkenalkan dengan sosok Brian the Spoiled Boy Lawitan. Pertandingannya yang cepat, gesit, dan spektakuler atas Daniel membuat namanya langsung diperhitungkan tidak hanya oleh fans Combat Sport Indonesia, namun juga Malaysia. Dan tidak sampai di sana, setelah kemenangan itu pun Brian langsung meng-call out fighter yang berada di puncak kelas 61 kg saat ini, Jackson Carmela. Namun sebelum ke sana, Brian harus menyelesaikan terlebih dulu masalahnya dengan fighter yang saat ini memburunya. Kabilan The Hunter Jelevan. Fighter eksplosif dan penuh prestasi dari Malaysia siap untuk bertanding melawannya di Beyond 5 besok. Gue Sardo dari Radio War dan selamat datang di Face to Face Brian Lawitan versus Kabilan Jelevan menuju Beyond Combat Showbiz 5 live on pay-per-view di video. Beli pay-per-view Beyond Combat Showbiz volume 5 pakai aplikasi Bank Saku bisa dapat cashback sampai 30.000. Buat yang nggak percaya, nih Minion kasih tahu caranya. Buka aplikasi Bank Saku kalian, lalu daftar menggunakan kode yang tertera. Lalu kalian top up ke akun Bank Saku kalian minimal Rp100.000. Setelah itu kalian buka website pembelian pay-per-view-nya lewat link video.onelink.me/suik/beyond5 dan kalian pilih Kris sebagai metode pembayaran dan scan code Kris lewat aplikasi Bank Saku. Untuk pengguna baru, kalian akan mendapatkan cashback sebesar Rp30.000. Dan untuk pengguna lama, voucher cashback Rp15.000 harus diklaim lewat icon kado di pojok kanan atas dalam aplikasi Bank Saku. Perlu dicatat, promo cashback pay-per-view ada sampai tanggal 28 Juni 2025 dan berlaku untuk satu kali transaksi per promo. Dan promo pay-per-view Bank Saku hanya berlaku untuk warga negara Indonesia ya guys. Nah, Minion juga mau kasih tahu kalau kalian bisa nonton langsung Beyond Combat Showbiz volume 5 dengan potongan harga tiket Rp75.000. Pertama, kalian download dan buka aplikasi Bank Saku kalian, lalu daftar menggunakan kode yang tertera. Setelah itu, kalian top up minimal Rp200.000 ke akun Bank Saku kalian. Sesudah itu, kalian akan mendapatkan voucher potongan Rp75.000 dan link khusus pembelian tiket offline-nya lewat email kalian. Pilih kategori tiket antara Cat 2 dan Cat 3 dan masukkan voucher yang kalian punya. Selesaikan pembayaran menggunakan Kris di aplikasi Bank Saku. Tinggal tunggu deh, e-tiket akan dikirim melalui email kalian. Ayo guys, jangan sampai kehabisan lagi karena promo ini hanya berlaku sampai tanggal 22 Juni 2025. Sampai jumpa tanggal 28 Juni 2025 di Tenis Indoor Senayan Beyond Combat Showbiz volume 5 live pay-per-view di video. Halo Brian, halo Kabilan. Halo. Halo. Gimana kabar Brian? Kabar baik sangat. Pokoknya sehat. Mantap. Kabilan, gimana kabar Kabilan? Kabar Kabilan baik saja bang. Oke. Kabilan bang, kalau Kabilan punya apa ngomong bang. Kabilan tak paham sedikit bahasa Indon. Tak paham sedikit kalau Kabilan. Aman. Kalau misalkan Kabilan tak paham, aku repeat in English ya. Nanti Bang Sardo translate pakai bahasa Melayu. Oh boleh. Mantap, mantap. Pertandingan kalian ini kan tinggal kurang lebih 2 minggu lagi. Gimana latihannya selama ini persiapannya? Mungkin dari Brian dulu. Persiapan, ya kita tetap persiapan, ya biasa aja. Terus ya seperti atlet-atlet sebelumnya, tetap kita ada strategi dan bla 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 lah, banyak lah gitu. Oke. Pokoknya udah persiapan. Persiapan. Kenapa Bilan? Ada yang lucu? Brian cakap bla 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 bla. Oke. Kalau Bilan gimana emang persiapannya? Bilan dengan sama seperti Brian juga, semua atlet ada masing-masing punya kendirian dan pendirian sendiri, ada training semua dengan penuh and all 100% lah in training. Oke.
Sisa 2 minggu lagi. Kalau sekarang udah berapa persen nih? Pertama dari Kabilan dulu, karena terakhir syuting Power Cube weight-nya masih jauh ya dari 61 kg. Sekarang kalau boleh tahu berapa weight Kabilan? Sekarang Kabila 65. 65. Tapi bisa tuh 61 sampai tanggal 28 nanti. Bisa bang. Oke. Kalau Brian ada masalah dengan weight cut kali ini? Untuk weight sih, gua nggak ada masalah bang. Pokoknya eh kalau gua nggak ada diet, jadi nggak tahu kenapa beratnya turun sendiri gitu. Tiap Oh, latihan turun, tiap latihan turun. Jadi ya gini-gini aja beratnya sebenarnya. Nggak ada naik-naik. oh jadi Malah ini udah 61 in malah. 61 ini berat natural berarti Brian nih. Iya, paling tinggi, paling mentok-mentok itu kalau gua makan tidak latihan tuh paling mentok-mentok tuh 65. Kalau makan full tuh nggak latihan-latihan. Oke. Kabilan, kemarin waktu Power Cube kamu mencahin rekor hook kamu, sebelumnya dipecahin oleh Putra 45.000, terus akhirnya dipecahin oleh kamu 65.000, tapi itu di berat 60 berapa itu tuh waktu syuting? Kabila 67 tentu. 67. Kalau Bilan di berat 61 masih sama nggak powernya? Sip, Masih sama. sip. Oke. Bilan, kita tahu kamu banyak fight di Muay Thai, prestasi juga banyak di Muay Thai, tapi besok kamu bakal bertanding kickboxing. Sebelumnya udah pernah bertanding kickboxing belum? Sudah. Tapi itu masa yang dulu bang. Pak Kabilan lawan tuh 2019. 2000, Oke. lama sudah bang. Amatir atau pro? Pro time itu bang. Oh pro, berarti ini kickboxing kedua Kabilan. Yes, ini kickboxing kali kedua Kabilan. 2019 untuk latihan ada persiapan khusus nggak? Ada bang. Apa tuh kalau boleh tahu? Bang, sekarang kickboxing dia kan berbeda. Ah, berbeda dengan Muay Thai kan. So Muay Thai dia lebih slow sikit. Kalau kickboxing dia lebih laju. Oke. So, Kabilan kena tukar menjadi lebih laju sikit macam tu daripada yang main Muay Thai bang. Oke. Itu persiapan untuk kickboxingnya. Persiapan untuk lawan Briannya ada yang beda nggak di training kali ini? Kabilan training seperti Kabilan training macam fight sama opener Kabilan juga lah bang. Yang tu je bang. Jadi sama aja, nggak ada yang spesial untuk persiapan lawan Brian ini. Baik memang bagus. Dia memang top dalam dia punya game kickboxing ni bang. So Kabilan betul betul macam mana cakap bang? Happy kerana boleh berkongsi sama Brian Levitan dalam game ni. So, Kabilan pun baru first time main berapa lama dah tak main kickboxing kan. So ini baru pernah rasa happy. So boleh jumpa yang orang profesional dalam kickboxing juga bang. Oke. Brian ada respon katanya Kabilan senang bisa bertanding kickboxing ini ngelawan salah satu kickboxer yang prestasinya paling mantep di Indonesia. Mantap pokoknya. Pokoknya aku juga gimana ya? Aku juga ya setiap lawan, setiap opponent tuh aku tuh tetap respect semua ya, mau apapun gitu. Apalagi Kabilan salah satu fighter terbaik di Malaysia. Dan itu sangat-sangat terhormat bagi gua untuk fight sama Kabilan. Ya, anggaplah kita di ring itu, anggaplah bertukar ilmu lah kayak gitulah. Anggaplah kita ya walaupun saling apa ya di ring itu ya orang atlet apalagi atlet bela diri ya. Nah, di dalam ring ya pasti hantam-hantaman, pasti pengen hancur-hancuran lah kayak gitu kan. Nah, walaupun kayak gitu, ya aku tetap respect ke Kabilan. Gua tetap apa ya, uh, ya bertukar ilmu lah pokoknya intinya kayak gitu. Pertukaran ilmu Di dalam bang. di atas ring gitu. Betul, Gitu. betul. Seperti itu. Jadi Kita kalau dekat kita bawah ring kita memang best friend bersaudara lah kita macam tu. Benar, orang dua bersaudara. Ya, bersaudara kita bang. Jadi Tapi untuk bila di atas ring kita bermusuh sekejap saja. Tentu. Iya. Nah, benar itu. Jadi untuk
persiapan kali ini ada yang khusus nggak, Brian, untuk Kabilan? Karena Kabilan kan mungkin karena dia power puncher, eksplosif atau gimana? Nah, sebenarnya gua akui pukulan Kabilan tuh power ya. Gua akui emang bener power gitu. Uh, tapi di sini ya uh, di atas ring kita nggak tahu kayak gimana ya kan. Di karena apa? Karena di ring itu menurut gua itu Bang ya sakral ya. Jadi banyak banyak apapun bisa terjadi di dalam ring ini. Apapun bisa terjadi. Kita kita bisa lihat orang pun ada power, orang pun ada agility-nya bagus, nggak bagus power tapi bisa mendominasi. Sama juga berbalik juga kayak gitu, orang punya power bisa mendominasi. Jadi kita nggak tahu nih hal apa yang akan terjadi di atas ring nanti kayak gitu. Ya pokoknya kalau gua persiapan bersama tim seperti biasa saja, berjalan seperti biasa saja. Uh, kita sudah mempersiapkan semuanya. Sekali lagi aku bilang televisi, teknik, strategi, ya semuanya gitu. Mantap. Brian, waktu sebelum melawan Daniel kan kamu bilang kamu udah vakum lama nggak bertanding. Sekarang Benar. udah panas lagi mesinnya. Untuk persiapan ini lebih berat waktu Daniel kah atau Kabilan ini? Lebih berat ya kalau untuk lihat uh, jam terbang Daniel sama Kabilan ya pasti Kabilan karena kita tahu Kabilan udah masuk ke One FC, udah tanding ke apa internasional. Jadi untuk untuk lebih agak berat tuh ya sama Kabilan daripada Daniel. Cuman karena waktu itu sama Daniel, gua itu persiapan hanya berapa ya sekitaran 3 minggu, 3 minggu karena ya Bang Saru tahu gua harus uh, menyurat ke instansi. Kita harus menunggu cuti. Jadi surat menyuratnya itu memang lama, administrasinya itu lama untuk gua bisa keluar dari pekerjaan untuk memulaikan latihan gua. Nah sekarang cuti gua diperpanjang dan gua ya udah enak karena pelan-pelan gua kembali lagi ke masa-masa gua latihan dulu gitu. Soalnya kan gua udah vakum tuh hampir 2 tahun, 1 tahun lebih, gitu. Tahun setengah lebih. Kayak gitu. Oke. Kabilan ada respon. Tadi Brian bilang bahwa kamu nih a better fighter daripada Daniel karena jam terbangnya. Kabilan ada respon? Tak ada juga Bang. Tak ada juga. Oke. Kabilan, rivalitas kamu dengan Brian ini bisa dibilang berawal bahkan sebelum Beyond 5, yaitu dari Beyond Madness. Kamu di over fight, tapi kamu harus tolak karena sudah ada fight dulu di tempat lain. Nah, tapi waktu kamu tolak itu, kamu yakin gak bahwa one day bakal ketemu Brian suatu hari nanti? Pasal fight itu Kabilan akan rasa lah. Lepas Kabilan habis fight yang sebelum tu Kabilan ada rasa lah. Kabilan memang ada rasa yang pada satu hari memang Kabilan akan lawan dengan Brian nanti. So ini yang peluang yang Abang Shelos bagi Kabilan lawan pada Beyond 5 ni nanti. Kabilan bertemu juga dengan Brian. Oke. Kalau Brian, waktu pertandingan kamu ternyata ditolak, kamu ada perasaan nggak kayak suatu hari nanti bakal ketemu Kabilan deh? Gua sebenarnya nggak pernah milih lawan atau apa ya sekali lagi kan gue tegasin gua tuh nggak pernah tuh ngomong lawan itu takut atau apa. Namanya atlet itu Bang, nggak ada mereka tuh rasa takut karena kita itu udah persiapan dan kita itu udah ditakdirkan atlet bela diri gitu loh. Jadi nggak ada rasa-rasa takutnya. Cuman karena ya itu mungkin ada uh, sudah ada sign kontrak di event lain, jadi ya itu mungkin tidak diambil. Tentang
menurut gua bisa nanti akan ketemu Kabilan ya iya. Akhirnya jadi. Ya udah ya kita profesional. Kabilan, beres tanding kamu call out Lawitan. Kenapa kamu langsung call out Brian Lawitan? Sebab sebelum fight tu kan ada orang cakap Kabilan takut macam tu. Tapi Kabilan tahu lah sini semua it's a sportsmanship game lah. So Kabilan tahu orang cakap Kabilan takut. So time tu lepas habis fight tu Kabilan call out lah lain lebih. Brian ni. Oke, Kabilan meng-call out, Brian menjawab, dan besok kalian akhirnya akan bertanding di Beyond 5. Perasaan kalian tahu pertandingan ini akhirnya terjadi gimana? Mungkin dari Kabilan dulu karena Kabilan yang pertama call out. Kabilan feel macam mana? How to say I feel so anxious and very happy and very truly how to say this fight macam mana cakap lah. Kagum lah dengan fight ni sebab happy sebab Kabilan boleh dari Beyond ni. Sebab dari dulu pun Kabilan nak lawan juga dalam Beyond. Ingin nak lawan. So ini lah terpeluang Kabilan juga. Oke. Lebih excited karena lawan Briannya atau karena main di Beyondnya? Lawan di Beyond bang. Oke. Jadi lawan siapapun asal di Beyond excited ya? Kalau Ya, Brian, excited bang. kalau Briannya Sebab nggak jadi orang soal. Indonesia memang bagus bang. Wis, Memang mantap. support Kabilan semua tu Kabilan suka juga. Oke. Brian, sebaliknya, perasaan kamu gimana? Akhirnya pertandingan ini terjadi nih. Akhirnya pertandingan ini terjadi. Ya, seneng banget pokoknya. Happy. Sekali lagi aku bilang ya, kita mah atlet kalau cuma latihan terus mah nggak jenuh pak, jenuh. Jadi karena dipanggil nih akan bertanding, nah itu kita jadi menggebu-gebu, makin menggila. Oke. Enak lah, pokoknya ini yang atlet kita tunggu-tunggu, inilah yang kita tunggu-tunggu, inilah yang kita butuhkan gitu. Apalagi fight-nya di Beyond. Wah, keren Wah, pak. Beyond pak. Beyond pak. mantap. Anjay. Oke. Brian dan Kabilan, menurut kalian dari semua laga yang sudah kalian lalui dan kalian akan bertanding, Brian lawan Kabilan, Kabilan lawan Brian, ini lawan kalian ini lawan terberat kalian di sepanjang karir kalian atau biasa aja? Mungkin dari Brian dulu. Sekali lagi aku tidak meremehkan atau apapun, cuman kalau dilihat dari pengalaman-pengalaman aku sebelumnya, ada yang masih lebih hard lah, masih lebih ini dari seorang Kabilan. Tapi kan gua belum pernah coba nih, Nah nanti tanggal 28 ini nih baru kan kita bisa lihat di ring itu kayak gimana, ya kan? Nah, tapi untuk musuh-musuh aku yang sebelumnya, bukan musuh siapa ya, lebih enaknya dibilang apa ya bang ya? Ya, lawan tanding ya. Nah, lawan tanding gitu. Lawan-lawan sebelumnya ya masih ada juga yang lebih itu kayak kayak si banyak lah pokoknya ada beberapa orang gitu. Oke. How about you, Kabilan? Is this the hardest fight you ever fought? Apakah Brian Lawitan lawan terberat Kabilan in your whole career? For me, how to say, Brian, semua fighter yang ada kelebihan dia di sini bang. So kalau bagi Kabilan dalam Muay Thai, Kabilan belum tengok lagi Brian dalam Muay Thai. Sebab SIT kalau di Muay Thai mungkin Kabilan nanti Brian ni mungkin okey lah kalau dalam Muay Thai. Tapi bila sekarang kan Kabilan dah tukar bidang pergi kickboxing. So Brian kan dah biasa dalam kickboxing. So Kabilan tengok dia dalam kickboxing dia macam dia macam dah high level lah. So ini akan banyak mencabar dalam fight kickboxing. Oke. Jadi tapi kalau di Muay Thai Kabilan yang lebih high level dibanding Brian? Kalau dalam Muay Thai Kabilan tengok Brian dia boleh juga lawan. Dia setara tentu. Oke, mantap. Kabilan, Brian ini kemarin debut bertanding melawan Daniel. Setelah pertandingan, Putra bilang seharusnya Daniel yang menang. Kalau dari sudut pandang Kabilan gimana? Setujukah dengan Putra seharusnya Daniel yang menang atau memang Brian yang menang? Kabilan tak tengok game tu
betul-betulkan teliti juga lah bang. Sebab Kabilan tak tengok sangat game time tu. Sebab Kabilan tengok ya highlight je time tu. Highlight je time tu. Oke. Jadi setuju Brian seharusnya menang. Brian. Oke. Dari fight itu yang kamu lihat apa kelebihan dan kekurangan Brian waktu lawan Daniel? Kekurangan Brian tak ada abang. Sebab dia betul teamwork, in shape lah abang. Brian memang shape juga, in shape. Dia fizik dia pun bagus. Kelebihan dia pun mantap juga bang. Kabilan pun cakap dia memang bagus lah untuk fight ni. Kalau Brian, yang kamu lihat dari seorang Kabilan, kamu kan bilang kamu mempelajari karir lawan kamu, pertandingan-pertandingan. Yang kamu lihat apa nih kelebihan dan kekurangan dari seorang Kabilan? Kabilan fighter yang bagus. Powernya, wah, ya yang tidak bisa diragukan lagi dari fight-fight dia sebelumnya. Ya, udah rahasia umum lah ya kalau namanya atlet, tapi kita pelajari ya. Entah dari video-video sebelumnya. Nah, aku lihat Kabilan fighter oke, bagus. Kelebihannya oke, kekurangan nggak ada kekurangan. Kekurangan itu kayak masih Batas wajar. tengah-tengah gitu loh, Bang. Batas Tengah-tengah wajar, gitu ya. loh, Bang Sardo gitu. Kayak sebenarnya itu bukan kekurangan, tapi di atas ring itu kan namanya kita udah berlatih, ada juga yang kadang-kala miss kayak gitu kan, lupa gitu loh. Nah, seperti itu, seperti itu, seperti itu. Oke. Brian, kamu mungkin udah nonton video Power Cube Kabilan yang tadi juga kita singgung di awal. Kabilan memecahkan rekor Power Cube Putra sebelumnya. Apa tanggapan kamu dari power dari Kabilan? Apakah ya itu di mesin doang atau itu bisa terjadi juga di atas ring? Ya, tanggapan aku pertama, ya itu benar, itu mesin. Kalau mesin ya kan, kalau nggak kena betul-betul presisi ke sensornya, mukul pelan aja bisa tinggi ininya bang, apa namanya? Angkanya. Angkanya kalau kena benar-benar di. Nah, sedangkan power cup itu kan dipegang orang, bukan ditaruh di dinding kah atau di ini kah, memang diam gitu. Nah, kalau kita pukul terus orang yang pegang kan tetap ada gerak-gerak gitu. Kadang-kala nggak pas di ininya, di sensornya. Oke. Nah, dan untuk ke ring, ya kita tidak tahu apakah akan terjadi atau tidak di atas ring gitu. Ya intinya aku tetap lihat Kabilan untuk powernya oke. Good. Kabilan, kamu ada respon dengan kata-kata dari Brian bahwa power ya kemarin Power Cube karena it just a machine dan di atas ring who knows itu akan mendarat. Gimana Kabilan respon kamu? Betul bang, memang betul juga atas cakap oleh Brian sebab mesin tu dia berdiri satu tempat bang. Kalau orangnya dia takkan berdiri di tempat satu saja bang. Landing kat muka ke kat badan kan dia takkan pasti yang 100% macam tu. Tapi pukulan Kabilan nanti di atas ring bakal kena nggak? Akan kena, akan miss, memang ada itu. Tapi ada missnya juga ya. Kabilan, tanggapan kamu terhadap power Brian ini gimana Kabilan? Bilang belum tahu lagi macam mana apa yang Brian ada di belakang. How to say on his sleeve, you know. Oke. Dia mungkin akan keluar di 28 Jun nanti. Kabilan bilang katanya dia nggak tahu nih, jangan-jangan Brian punya senjata rahasia nih, something on his sleeve itu. Brian memang nyiapin senjata rahasia itu? Semua yang aku keluarkan itulah senjata. Tinggal gini bang, tinggal gini. Mau yang senjata apa gitu. Kan ada AK-47, ada ada Glock. Nah, ada ya macam-macam ya toh. Macam bang. Kabilan mau pilih yang mana? Katanya Brian punya all the weapon. Apa yang mau Kabilan pilih? Semua saja bang. Semua saja. Semua saja. Oke, menarik. Kabilan, di press conference kamu bilang Kabilan will give 100%, Brian juga will give 100%. Tapi di fight itu juga 100% there will be a knockdown. Siapa yang bakal duluan jatuh? Kabilan belum pasti lagi siapa akan knockdown, but
Sebab apabila cakap macam tu, sebab game kita dua akan menarik and then akan tertarik pada penonton-penonton orang di kita nanti bang. Sebab kita akan bagi 100%. Itu apabila cakap, you never know. The knockdown will be. Oke. Gitu, bang. Oke. Tapi Kabilan pengennya Brian dong yang knockdown, gak mungkin Kabilan. Macam tu bang. Brian gimana dengan pernyataan Kabilan waktu di press conference? 100% bakal ada knockdown, bakal ada yang jatuh. Kamu setuju? Di pertandingan nanti Ya bakal setuju, ada? benar, benar. Yang nggak tahu ya, makanya aku bilang bang, nggak tahu. Ini namanya di atas ring, kita tidak bisa memprediksi apapun gitu. Ya seperti pernyataannya si Kabilan bilang, kita tidak tahu siapa yang jatuh. Nah ya betul, tidak tahu siapa yang jatuh. Kabilan, kamu kan yang pertama kali bilang 100% there will be a knockdown. Kalau kamu bisa meng-knockdown Brian, kamu yakin Brian gak akan berdiri lagi? Kabilan tak tahu lah. Itu peluang kepada rezeki ya kan bang. Rezeki Kabilan gitu bang. Tapi knockdown itu pasti terjadi. Pasti akan jadi. We never know who and when the time will come bang. Brian dan Kabilan, netizen nih bilang ini adalah laga klasik power versus speed. Pertanyaannya, Kabilan, dari Brian dulu. Speed di Brian, power di Kabilan. Tapi kamu ngerasa sebenarnya power kamu juga lebih gak sih dari Kabilan, atau memang Kabilan powernya lebih daripada Brian? Sekarang gini bang, namanya power, kadang-kala kan power itu tentang berat badannya bang. Tentang berat kita nih. Kalau berat badan kita naik, power juga pasti akan naik. Apalagi kita berlatih gitu kan, latihan. Nah, kalau mau bilang power Kabilan, iya benar, power Kabilan lebih oke. Tapi ya itu, semuanya ada kelebihan dan kekurangan. Jadi di sini, aku di sini ya udah mempersiapkan juga ya speed aku, power aku. Ya lihat aja nanti di atas ring kayak gimana, Bang. Sebaliknya, kamu, Kabilan. Banyak yang bilang power ada di Kabilan, speed ada di Brian. Tapi kamu merasa speed kamu nih boleh juga nggak, Kabilan? For my now, Kabilan pun dah start catch up. Speed Kabilan pun dah improve. Kabilan punya dengan agility training semua. Kabilan pun dah training hard. So speed Kabilan pun terpaksa ikut selaju macam mana Mas Brian juga. So just kita tengok pada 28 bulan lagi. Oke. Brian dan Kabilan, ini adalah pertandingan internasional Indonesia versus Malaysia. Mungkin dari Kabilan dulu. Kabilan, kamu merasa ada beban gak harus membawa nama negara di pertandingan ini? Atau itu justru jadi penyemangat kamu? Yes, Kabilan memang ada rasa beban sebab baik-baiknya mana-mana lah. Kalau kita pun lawan di kebetulan kalian lawan one juga. So when I fight one, we bring our own national. So time tu kita rasa ada beban. Oh, semua dah ada high hope on we untuk lawan. So sama dengan ni juga Bion. Bila pergi ke Indonesia, bila bawa nama Malaysia. So semua ada harapan tinggi kalau bilang untuk lawan pada macam ni apa, untuk represent our country. Oke. Sebaliknya, Brian, sebagai anggota juga nih Tentara Nasional Indonesia, bertanding membawa nama Indonesia jadi beban gak buat kamu atau justru jadi penyemangat? Nah, kalau gua kalau gue nggak akan jadi beban. Kenapa? Karena kita membawa nasional kita, negara kita itu adalah suatu kebanggaan. Apalagi gue bisa salah satu orang yang dipercayakan untuk bisa membawa negara gue di dalam dunia bela diri. Nah itu jadi semangat banget buat gue, penyemangat buat gue. Kenapa? Di satu sisi gue bangga sama diri gue sendiri, gue bangga sama bangga menjadi orang Indonesia, dan gue juga bisa memperlihatkan membanggakan orang tua gue.
sanak saudara gue, keluarga gue, kayak gitu bang. Apalagi negara gue sendiri, gitu. Oke, mantap. Seperti itu. Brian, Kabilan, pertanyaan dari aku udah habis. Sekarang giliran kalian bertanya ke satu sama lain. Mungkin pertama dari Brian dulu. Kamu ada pertanyaan nggak untuk Kabilan? Paling cuma 2 aja gue kasih pertanyaan. Misalnya nih, Kabilan, kalau misalnya eh, Kabilan itu jadi aku, misalnya ya, Kabilan jadi aku, Paham? apakah Kabilan akan waspada sama diri Kabilan sendiri, sama dirimu sendiri? Gitu. Oh, wow. Ngerti nggak bang? Bang, Ngerti nggak bang? Bang, translate bang. paham, paham, Bang. Kau bilang Paham, paham. paham, paham. Paham. Oh ya. Oh, bagus statement kepada Brian ni. Kabilan akan, macam mana cakap? Aware. Always stay away, stay Yeah. aware on for Ya, aware, any aware, aware. Hmm. aware. Always stay aware of any mistake opponent I buat. So time tu kita akan buat counter balik macam tu. Every mistake, let's say I was Brian. So if like Kabilan throw a punch, Yes. that's the time, that's my opportunity to give him back macam tu. Oh, oke. Ah. Kalau Kabilan adalah Brian, Kabilan akan aware dari serangan Kabilan karena itu kesempatan untuk serang balik. Macam tu. Gitu, Brian. Oh, Oke, puas dengan jawaban dari Kabilan. ya, oke, good. Kamu, Oke, Brian nanya itu karena kamu pengen tahu apa yang harus diwaspadai dari seorang Kabilan gitu. Ya bukan bang, kalau misalnya kan sebenarnya nih ya, kalau misalnya benar sih, aku juga kalau di posisinya si Kabilan, ya pasti tetap waspada. Karena di sini gua latihan, karena di sini gua udah persiapan. Kalau menurut gua tuh biasa. Kenapa gua biasa aja, bang? Kenapa gua biasa? Karena gini loh, bang. Gua sekarang dididik dan dibesarkan di dunia militer. Nah, peluru apapun itu di samping kepala gua, bang. Nah, apa yang gua harus takutin? Bukan gua takutinnya Kabilan ya, bukan. Bukan, bang. Maksudnya siapa yang gua harus takutin? Gak ada. Sedangkan gua itu kalau kena barang itu tuh, barang panas itu, Pak, barang panas itu kan mati, bang. Gitu, seperti itulah. Ya karena bisa mencocok logi gitu, cocologi. Kabilan, what's your response, Kabilan? Kamu paham tak tadi yang disampaikan Brian? Faham sikit tapi ada yang belakang-belakang tak faham kan. Brian, kamu tahu kalau Brian ini di National Army? Tahu Kabilan tahu. Ya. Jadi kata Brian, kamu mungkin aware untuk pertandingan nanti, tapi kalau Brian sendiri sudah biasa saja karena in the field, in war, in training, Brian sudah hadapi yang lebih berbahaya seperti flying bullets, war, and anything. Jadi menurut dia ngapain harus takut karena yang dia hadapi di lapangan itu udah antara hidup dan mati, bukan cuma pertandingan biasa. Tanggapan kamu gimana, Kabilan? Betul apa yang cakap. Kalau Kabilan sebagai Brian pun sama juga. Sebab dia dah terima kenyataan dia sebagai seorang askar, bang. So kalau seorang ni dia dah jadi seorang askar, dia pun dah put dia punya life on his hand, on his gun. Kata like orang cakap macam mana? I'll fight for my country, I'll die for my country, you know. So apa-apa pun, any benda apa yang dia hadap pun, dia pun tak takut sebab that's our job to save our country, bang. Sebab itu as a soldier we have that bravery. Betul tu Kabilan. Memang setuju apa cakap. Tapi kalau kamu sendiri, Kabilan, tahu bahwa Brian ini dari Aska, kamu ada perasaan gentar nggak? Takut nggak? Atau seperti Putra kan bilang nggak jadi soal lawannya Kak Kacal seorang Aska, seorang army, karena bahkan dia udah pernah ngalahin 2 policeman, 2 Aska. Kamu sendiri, Kabilan, gimana perasaan kamu bertanding melawan army Aska? Kabilan
Dari dulu sampai sekarang pun Kabilan lawan. Kabilan tak pernah pun takut dengan siapa-siapa bang. Sebab semua kita makan nasi bang. Semua kita Nah, makan nasi. Kalau kalau orang tu makan besi, itu yang kita kena takut. Kalau orang tu makan besi, itu yang kita kena takut. Sebab dia makan besi, ini sebab dia orang makan nasi, dia orang pun kelahiran sama juga macam mana kita yang lain dalam dunia ni. So, kita tak payah takut bang. Kita cuma takut kepada Tuhan bang. Mantap. Jadi mau ASKA, mau TNI, asal masih makan nasi, nggak usah takut. Oke, Kabilan, sekarang giliran kamu. Kamu ada pertanyaan nggak buat Brian? Kebetulan pertama kepada Brian, kebetulan hanya ada dua je bang. Oke, How's your preparation oke. going? How's your preparation going? Gimana persiapan kamu? oh persiapan aku. Hmm, Ah, Persiapan aku ini, Bang. iya. ya. Ya, ya kayak seperti Bang Sardo ngomong, Kabilan juga baru tanya juga, ya seperti itu. Persiapan untuk sekarang makin panjang karena aku dapat cuti kan dari diperpanjang lah cuti gua gitu. Hmm. Jadi Paham, paham. persiapan gua ya makin panjang, berarti kalau makin panjang berarti makin bagus berarti. Bagus. Gimana? Nah itu. Paham. Kenapa Kabilan nanyain preparation Brian? Apa ya informasi yang pengen Kabilan tahu dari persiapan Brian ini? Kabila nak tahu dia dalam keadaan yang baik ke, adakah dia punya kerja kerja Jack Bryan menghalangkan dia Oh, dalam training macam tu. oke. Dia takut penugasan Brian ini menghambat latihan Brian. Tapi Brian bilang udah aman ya, udah cuti dan lain sebagainya. Oke. Sekarang balik lagi ke Brian. Ada pertanyaan lagi nggak untuk Kabilan? Ada satu lagi, ada dua kan? Tadi satu, Oke. sekarang satu, terakhir. Last question. Pertanyaan ini sempat heboh di medsos ini. Waktu waktu eh, Kabilan ucap, Kabilan ngomong kan, bukan Kabilan ngomong sebenarnya sih temennya si temennya itu yang ngomong. Itu di TikTok, di Instagram. Temannya ini yang ngomong bahwa Kabilan akan meng-KO-kan saya di round pertama, round satu. Nah, kalau 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 gameplaynya Kabilan meng-KO-kan di round satu, nah, dan tidak sesuai dengan ekspektasi Kabilan, dan aku tidak jatuh, gitu kan? Nah, aku tidak KO. Nah, Kabilan gimana? Apakah Kabilan akan tetap menganggap level Kabilan di atas aku kah atau bagaimana? Oh, Pak, kalau Brian itu pun Kabila pun tak tahu soalan tu datang juga daripada Kabila. Kabar tu Kabila macam, dia dah Ini paham ini paham yang aku bilang ini bang. faham, faham, Kabilan faham, paham. faham. Saya faham, Bang. Ah. Saya faham. Tapi time tu Kabila kena tanya soalan tu, aduh, Aduh, janganlah. Brian sendiri pun tengok gambar tu Kabila macam, dia tanya soalan. Kabila macam, kita tidak tahu ya seperti kau. apa nanti di atas ring toh. Kita tidak tahu. Makanya itu semua unpredictable apa ya? Ya, Unpredictable. unpredictable. Unpredictable, ya, betul, betul. Itu sudah. Jadi gimana, Kabilan? Kamu setuju nggak dengan ucapan teman kamu yang bilang Kabilan akan KO-in Brian di ronde pertama? Itu semua kepada orang atas saja bang. Kabilan tak boleh nak cakap yang Kabilan akan KO dia ni pada round satu. Ini kepada yang orang atas tu. Dia yang buat decision. Oke. Orang atas yang mana? Tuhan gitu. Tuhan. Oke, Kabilan tidak cakap bakal KO ronde pertama, tapi yakin nggak bakal KO ronde pertama? Tak bang. Ini Kabilan yakin yang game ni memang akan ada orang tumbang. Kalau tak, itu saya bilang tahu. Kalau tak, mungkin game ni memang akan menyeronokkan pada semua rakan-rakan yang kat luar situ.
Tanggapan Brian gimana? Dia yakin banget kalau bakal ada yang tumbang. Bener. Ya, gue setuju. Gue setuju, Bang. Nggak tahu, nggak tahu ya. Itu kan ya makanya dari waktu-waktu kemarin preskon dan apa yang gue katakan waktu gue tanding juga, KO itu gift gitu. Untuk dapat KO itu gift yang Tuhan kasih, yang Allah kasih gitu. Jadi kita lepas saja mainnya. Kita Oke. bermain aja seperti apa yang kita sudah takdirkan. Kalau memang orang itu harus jatuh ya jatuh, kalau tidak ya tidak. Bicara tentang jatuh nih, Brian. Setelah pertandingan kamu lawan Daniel, banyak banget netizen bilang Brian ini nggak ada powernya, makanya Daniel nggak jatuh-jatuh. Itu bikin kamu jadi panas harus ngebuktiin di pertandingan ini atau cuek aja, bermain biasa aja? Ya gua cuek aja. Gua kan sesuai dengan game plan. Ya gini loh, di dalam pertandingan itu nggak ada semuanya harus KO, dilihat dari KO. This is game. This is permainan. Betul. Gitu loh. Ini adalah permainan. Jadi permainan ini ya kita harus nikmati permainan ini. Apalagi Bang, gua kan udah sekali lagi gua udah lama nggak fight gitu. Jadi di posisi ini gua memang mau ya uh, menikmati Oke. round per round. Gue ingin menikmati semuanya gitu. Gue mau kembalikan lagi apa ya udara gue yang kemarin-kemarin. Pokoknya ini nih gue gitu loh. Gue ingin mau membiasakan lagi gitu. Manasin mesin deh. Ya kalau anggap mesin memanaskan mesin lah Oke. kayak gitu. Karena pada akhirnya yang paling terpenting adalah menang, ya kan? Mau caranya bagaimana, yang paling penting adalah menang. Benar, hasil akhirnya Bang. Hasil akhirnya. Oke. Hasil akhirnya. Oke, Kabilan, sekarang giliran kamu. Kamu pertanyaan kedua untuk Brian. Yang kedua kepada Brian itu apa makanan kegemaran Brian yang patut orang coba di Indonesia, Bang? Yang patut orang Malaysia pergi ke Indonesia dia patut makan apa, Bang? Oke, kata Kabilan, apa makanan kesukaan Brian yang orang Malaysia kalau main ke Indonesia harus cobain nih? Oh, karena gue begitu suka pedas. Pedas. Kalau gue suka spicy. Pedas kalau spicy. gue suka makanan spicy, ya punya gitulah pedas lah. Nggak usah sok bahasa Inggris juga gue ini. Ini Bang, gue itu suka nasi goreng hati ampela sama cireng isi. Aduh, sedap sekali itu. Kamu tahu itu Kabilan? Nasi goreng ati ampela sama cireng. Cireng isi. Cireng isi. Cireng isi. Cireng. Cireng isi. Yo. Cireng isi. Beres Oh, weekend boleh, Bang. langsung. Boleh, Bang. Oke. Boleh, Bang. Tapi beres weekend jangan makan cireng isi, ntar mules lagi kamu pas mau tanding. Beres fight. Beres fight. Beres fight. Karena pedas. Spicy soalnya. Ya. Oke, sekarang terakhir nih. Tadi kalian udah saling kasih pertanyaan ke lawan kalian. Sekarang pesan apa yang mau kalian sampaikan ke lawan kalian? Mungkin dari Brian dulu. Pesan untuk Kabilan. Oke, pesan gua pokoknya Kabilan sehat. Latihan yang terbaik. Ya training gitu. Pokoknya aku sih nggak banyak-banyak ini. Yang penting sehat aja. Jauhin cedera biar kita bisa main di Beyond 5 dan bisa memukaukan para penonton dan fans-fans Beyond. Itu aja. Oke. Kabilan, any message for Brian? Kabilan nak cakap kepada Brian, train hard, dan moga tak ada kesakitan, kecederaan macam apa Brian cakap kepada Kabilan. Betul juga. And then always stay 100%. Oke, always stay 100%. Terakhir, sebelum ditutup, tadi kalian udah memberikan pesan ke lawan kalian masing-masing. Sekarang pesan untuk fans-fans di rumah. Mungkin dari Kabilan dulu, message for your fans around the world. To all my Malaysian friends, support Kabilan pada 28 hari bulan ni di Beyond Beats Combat 5. So give your guys full attention on this fight. And kepada Indonesia yang menonton Kabilan di luar sana, ya kita gas.
Kita gas. Oke. Brian, pesan untuk fans kamu mau di Indonesia maupun Malaysia dimanapun. Oke, buat fans gua yang ada di Indonesia, jangan lupa support, doain gua untuk gua tanding nanti di Beyond 5. Dan pesan gua juga jangan menjatuhkan lawan gua, apapun itu jangan pernah menjatuhkan, karena uh, kita sebenarnya itu teman. Kita semuanya di luar itu teman. Di ring kita hantam-hantaman, tapi di luar kita itu best friend. Gitu. Untuk teman-teman yang ada di Malaysia, gua sangat respect ke kalian, gua sangat respect negara Malaysia. Pokoknya mohon doanya juga dan supportnya. Pokoknya Ojo Padia, gas! Iya, mantap. Gas. Oke. Itu tadi face to face Brian Lawitan versus Kabilan Jelevan yang akan bertanding di Beyond 5. Jangan lupa saksikan pertandingan mereka tanggal 28 Juni 2025 yang disiarkan langsung dari Tenis Indoor Senayan live on pay-per-view di video. Dan jangan lupa, jangan membajak dan jangan nonton bajakan.